Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini kita evaluasi untuk minggu ini. Maaf yang kemarin itu sangat full jadwal saya, sehingga saya nggak bisa ngasih masukan kemarin, masih belum bisa Zoom. Insya Allah minggu depan kalau kita hari Selasa kita Zoom lagi. Kita evaluasi yang pertama. Sebelum evaluasi ya, kalau ada yang bertanya silakan. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Saya Pak izin bertanya. Iya silakan. Iya. Ini mengenai penugasan yang minggu kemarin ya Pak. Iya. Yang pertama kami ada kesulitan untuk pembuatan terapi komplementer Pak, karena kebetulan kami kan kebanyakan memang mengambilnya bukan kasus tentang penyakit. Jadi misalkan kalau seperti punya saya, misalkan kasusnya dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah dan fungsi perkembangan keluarga dengan anak remaja, misalkan seperti itu. Nah, untuk pembuatan terapinya itu bagaimana ya Pak kira-kira? Kenakalan remaja tentang apa ya? Tentang komunikasi inefektif terhadap keluarga sama ini fungsi perkembangan keluarga dengan anak remaja. Di implementasi kamu ngapain? Untuk implementasinya pertama ini Pak memberikan sebentar Pak, untuk tindakannya pertama melakukan kontrak waktu dengan keluarga. Setelah itu pertemuan membahas tentang fungsi dan perkembangan dari keluarga. Maksudnya dari perawatnya menjelaskan tentang fungsi dari perkembangan keluarga itu seperti apa. Setelah itu memberikan kesempatan untuk menanyakan yang sudah disampaikan tadi. Terus yang terakhir memberikan pujian terhadap keluarga yang telah memahami dari materi tersebut. Gitu aja Pak, masih sepengetahuan saya. Oke, saya buka laporan pendahuluan kamu ya, untuk pengkajiannya. Di pengkajian Pak. Ya. Format pengkajian keperawatan. Loh kok Lydia Laka? Salah. Kok Lydia Laka? Ini loh. Siti Juaria. Di bagian catatan keperawatan individu Pak nanti. Yang format pengkajian, laporan pendahuluan, format pengkajian ini? Iya, Pak. Oke, kita lihat. Dianoksa utama. Ini ya, ketidakmampuan keluarga mengenal masalah tentang tugas dan fungsi perkembangan keluarga dengan anak remaja. Ini ya. Iya, Pak. Kita lihat implementasi kamu dulu.
kontrak dengan keluarga, pertemuan dengan keluarga dan membahas tentang tugas dan fungsi perkembangan keluarga. Berikan kesempatan keluarga untuk menanyakan penjelasan yang telah didiskusikan, beri pujian terhadap kemampuan memahami materi yang diberikan, berikan penjelasan ulang bila ada materi yang belum dipahami, evaluasi secara singkat terhadap topik dan memberikan pantau respon terhadap materi yang disampaikan untuk bertanya, beri informed consent positif. Nah, di sini kamu kan membuat ini, karena ada performa peran remaja, ketidakefektifan, sehingga ketidakmampuan keluarga mengenal masalah tentang tugas dan fungsi perkembangan keluarga dengan anak remaja. Nah, di sini yang kamu berikan di implementasi kamu ini, yang kamu cantumkan ini, semuanya ini, tindakan mandiri perawat apakah yang kamu berikan? Selain penyuluhan, apa? Kalau rencana saya misalkan dengan mengisi kegiatan seperti olahraga pada hari Sabtu Minggu ketika orang tuanya maksudnya berada di rumah seperti itu dengan tujuan nantinya agar pertama manfaatnya untuk kesehatan, yang kedua untuk menjalin komunikasi, seperti itu bagaimana Pak? Boleh. Yang terpenting adalah ada tindakan mandiri perawat. Nah, tindakan mandiri perawat inilah yang disebut nanti masuk ke dalam terapi komplementer. Bisa kamu lakukan olahraga untuk pendekatan, bisa juga kamu lakukan misalkan dia perempuan membuat vas bunga bersama-sama. Itu juga terapi komplementer. Kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Gitu ya. Jadi ada suatu tindakan untuk remaja ini. Bukan cuma kita memberi omongan, tetapi kita memberi real kenyataan hidup. Gitu. Atau masak bersama. Apa hobi dia gitu loh. Ditanyain hobi dia apa, lah itu terapi komplementernya. Ya, itu. Iya, Pak. Ya. Nah, terapi komplementer itu kalau untuk remaja itu dikemas sesuai dengan remaja tersebut, maksudnya dikemas lebih gaul, lebih menyenangkan. Itu yang terpenting. Karena kalau remaja itu nggak dikemas lebih gaul, tidak dikemas lebih menyenangkan, nggak masuk. Kalau ini kamu baca, nggak ada tindakan kamu itu yang menyenangkan sama sekali. Ini bisa memperburuk kondisi. Kamu hanya memberikan materi, penyuluhan, nggak ada sama sekali yang menyenangkan. Ya kan? Iya, Pak. Ini kalau orang dewasa, orang yang sudah cukup umur, orang yang sudah berumah tangga, oke, nggak apa-apa. Tetapi kalau anak remaja nggak sesuai, gitu. Ya ada seperti ini ada, memang harus ada penjelasan. Ya penjelasan seperti ini harus ada. Tapi harus ada salah satu implementasi yang bikin menyenangkan mereka, bikin gaul mereka. Itu. Ada lagi Siti Juwaria, silakan. Kurang lebih cukup Pak, terima kasih banyak. Oke, siap. Ada lagi yang lain, silakan. Untuk aku kemarin dapat kiriman dari Atria ya. Di Telegram. Iya, Pak. Nah, video kamu itu cepet banget. Kayak robot. Nggak bisa dengarkan aku.
Ini anak ini nerangkan tentang apa? Kayak robot cowok apa ngomongnya. Karena videonya dipercepat, akhirnya suaranya kecil, kayak robot. Ya, Tria ya. Ya, Pak. Nah, suaranya sebenarnya ya merdu sekali ya, Pak, gitu. Tapi di videonya nggak merdu jadinya. Ya gitu. Maaf ya, Pak. Ya, terus untuk yang lainnya, bentar ya, saya lihatkan. Pak, yang untuk jurnal terkait masalah itu gimana caranya, Pak? Jurnal terkait masalahnya apa? Misalnya saya itu stres di masa pandemi, Pak. Jadi cari jurnal yang terkait stres di masa pandemi gitu ya, Pak? Iya, banyak itu. Ya, banyak. Itu Tapi kan nggak sangat tahu banyak kita kerja sekali. itu. Ya, bisa kamu cari. Masa nggak bisa cari? Kamu Bisa, skripsi. Pak, bisa. Cuman kan Hah? cara kerjanya itu loh, Pak. Perjalanannya itu kan nggak bisa. Masalah nih. Perjalanan gimana maksudnya? Maksudnya kalau jurnalnya dicari terus kirim ke Paknya atau gimana? Atau kan sudah dianalisa tuh, Pak. Ya, kan ada tugas di Google Classroom. Kamu sudah gabung dengan Google Classroom belum? Sudah, Pak, sudah. Nah, di situ kan sudah ada tempat-tempatnya masing-masing ini. Saya tunjukkan ya kau. Kamu ini. Jangan ribet banget. Nah, di sini kan sudah banyak nih. Askep keluarga, pengolah LP dan format. Askep keluarga, jurnal ilmiah. Tinggal klik ini. Nah, di sini tinggal diupload di sini nih. Yang belum mengumpulkan Jack Araujo, Franciscus, Lydia, Bewa Marawali, Abi Ricardo, Zomi. Zomi ada 2. Zomi sudah mengumpulkan, Zomi yang satunya belum. Zomi 2 sih akunnya. Kalau yang LP format ini, Bewa berkali-kali nggak ngumpulkan. Saya nggak bisa nolerir loh nanti ya. Yang belum mengumpulkan Jack Araujo, Bewa Marawali. Ini untuk askep keluarga, LP dan format pengkajian. Ya. Iya, Pak, masih sementara kerjain. Harus cepat. Ini Franciscus Tumben ini sudah mengumpulkan di sini Franciscus. Ini mau sekalian tanya, Pak. Ya. Kalau misalnya yang pengkajian keluarga itu sama yang individu beda apa ya? Kayak beda masalah gitu nggak apa-apa? Apa harus sesuai dari itu? Turunan dari askep keluarga? Ya jelas lah. Namanya juga masalah keluarga. Kan kita sekarang membahas masalah keluarga. Iya, iya. Ya kan? Masalah keluarga itu bisa keluarganya sendiri, nanti keluarga, terus askep keluarga. Bisa keluarga, askep keluarga, berhubung ada masalah individu. Lebih baik itu paling enak itu PHBS ya. Kenapa saya sebutkan PHBS paling enak? Karena sudah nggak usah ngisi askep individu. Langsung askep keluarga. Paham? Keluarga. Iya. Paling enak itu PHBS. Berarti yang dapat PHBS kan Karena sama, kalau PHBS itu kan masalah bersama keluarga. Gitu loh. Misalkan lingkungan keluarga, misalkan juga jarak
jarak kandang dengan rumah, misalkan juga jarak sapi tank dengan sumber air. Terus misalkan juga dengan rumah tangganya belum punya sapi tank. BAB-nya di sembarang tempat atau BAB-nya di sungai. Ya. Masalah itu malah enak. Terus kebersihan rumah. Tuh. Kelembapan rumah. Ya itu malah enak. Kalau aku dulunya suka yang seperti itu. Jadi nggak mengkaji individu lagi. Ada yang seperti itu? Iya Pak, ada. Enak kalau seperti itu. Itu PHBS nggak boleh sama ya Pak? PHBS kan banyak ya. Ya. Temen kamu misalkan PHBS tentang ini, kamu ambil yang ini, gitu loh. Oh iya iya. Iya Paham paham Pak. Pak. PHBS banyak banget PHBS itu. Pembagian PHBS. Ada lagi yang bertanya, silakan. Saya Pak mau tanya, untuk kalau jurnal itu harus pakai Pico ya Pak? Iya. Di Sepiko. Pico kan buat sendiri, Mas ya. Tinggal kamu cari Iya, Pak. jurnalnya. Jurnal yang resmi loh ya, yang dipakai. Jurnal resmi itu ada tandanya nomor ISSN atau DOI atau ISBN. Itu untuk tahun berapa Pak? Kalau untuk 2017 5 tahun bisa terakhir. ya? 5 tahun terakhir. Iya Pak. Kalau di sini Terima kasih, untuk Pak. yang oke. Untuk yang jurnal yang belum mengumpulkan ya Jack, Franciscus, Lydia Laka, Bewa, Abi Ricardo. Zomi ini selalu mengumpulkan ini. Oplos ini buat Zomi ini. Kagum saya. Untuk askep keluarga terapi komplementer. Ya, Untuk terapi komplementer masih Zomi. Cuman videonya belum. Belum ya Zomi videonya ini. Kak Yomi, ini Pak izin katanya jaringannya lagi susah tadi. Emangnya di mana dia? Kurang tahu ya Pak. Masa keluar sendiri kayaknya tadi. Di Paris susah. Lucu banget. Dia masih di Paris. Kalau di Papua sana jaringan susah. Emang di sana sering susah jaringannya. Kecuali kota-kota Papua. Zomi Papua ya, Zomi? Iya, Pak. Iya, Papua, Pak. Nah, ini Zomi sudah ngerjakan apa ini? Askep keluarga penyuluhan sudah sampai sini. Cuman videonya aja yang belum. Untuk evaluasi. Siapa ini? Evaluasi, askep evaluasi. Marsiani Talo, yang lainnya kamu belum ngisi. Evaluasi kamu sudah ngisi. Hebat kau. Kau kayak dukun. Aduh, Marsiani gimana sih? Ini evaluasi beneran, Marsiani. LP gitu kamu. LP, Pak. Salah tulis. Itu bukan salah tulis, ini salah tempat. Oh.
Beda, salah nulis sama salah tempat. Ini salah tempat. Ini LP, tempatnya di LP. Coba saya lihat. LP konsep Oh, keluarga ya? Itu iya, Pak. Udah saya kembalikan aja. Klik. Kembalikan. Udah saya kembalikan ke kamu. Baik, Pak. Itu salah tempat. Marsiani. Kaget saya. Yang lainnya banyak yang kosong evaluasi sudah. Pak, berarti untuk yang evaluasi itu nanti bagaimana, Pak? Evaluasi itu gini. Kalau kamu sudah memberikan misalkan terapi komplementer, implementasi. Nah, di evaluasi itu sudah sukses apa belum? Kamu pernah ngisi evaluasinya ASCAP individu? Iya, Pak. Nah, hampir sama. Pakai swab gitu ya, Pak? Bisa. Ada lagi silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Misalkan tanya terapi komplementernya apa. Saya kasih tahu, nanti tak bantu. Dari saya Pak Dewa. Iya. Kalau misalnya aspek individunya itu tentang pasangan baru gitu, Pak. Baru menikah. Ya, pasangan baru menikah itu masalahnya Iya. apa, Bewa? Kalau masa tunggu kali ya. Masalahnya apa, Bewa? Itu Pasangan baru masih menikah. masih belum punya anak gitu, Pak. Masih belum punya? Masih belum punya anak. Usianya udah 38 tahun, 30-an gitu. Nah, orang belum mempunyai anak itu ada beberapa masalah. Ya. Yang pertama, mandul. Ya. Yang kedua, hubungan tidak harmonis. Ya. Yang ketiga, jarang ketemu pasangannya, mungkin terlalu sibuk kerja atau gimana. Nah, itu kamu yang tergolong yang mana dulu? Ini tiga-tiganya masuk, Pak. Tiga-tiganya masuk. Bukan Mandul juga. Apa? Sibuk kerja, Pak. Sibuk kerja. Iya, sibuk kerja sama jarang ketemu gitu. Kalau sibuk kerja dan jarang ketemu, penyuluhannya tentang apa ya? Punyamu? Kalau penyuluhannya belum saya itu cari. Sibuk kerja, jarang bertemu, itu kira-kira menurut kamu dah, ya harusnya bagaimana itu rumah tangga? Kerjanya harus dibagi sama waktu untuk istri. Kalau kerjanya di Jakarta? Setiap hari ikut kereta loh, Pak, dari Jakarta ke Malang. Triana. Itu ya. Aspek keluarga ini loh ribet, Pak. Ya. Banyak unek-unek. Nah, justru ribet itulah, itu adalah keunikan tersendiri, ya kan? Tersendiri.
Iya. Bisa memahami aspek keluarga, nanti rumah tangga bisa harmonis gitu loh. Nah, kalau dia sibuk kerja, ditanyain, ya terapinya itu mengumpulkan mereka. Bagaimana caranya? Dia bisa ngambil cuti kapan? Nah, setelah bisa bertemu antara istri dan suami, nah ini dijadwalkan. Jadi terapinya itu berkomunikasi, saling membuka diri. Iya. Buat terapi komunikasi, membuka diri antar pasangan. Terkadang pasangan itu mempunyai masalah, tetapi dipendam, itulah yang bikin ribet ya. Karena apa? Kalau dia mau mengungkapkan, suaminya marah. Misalkan istri punya masalah, nggak berani ngomong ke suami, karena setiap dia kalau ngomong ke suami masalah dia, suami pasti marah-marah, bla 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 bla. Nah, sedangkan suami juga gitu, sebenarnya punya masalah. Tetapi kalau ngomong ke istri, ada takut kehormatannya turunkah? Ada juga yang takut masa laki-laki nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri kah? Nah, padahal mereka itu suami istri harus saling terbuka satu sama lain, bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu yang terpenting. Iya. Ya. Kayak kemarin di mana ya? Kediri apa Tulungagung itu. Mereka bercerai padahal sudah punya anak satu ya. Kasusnya agak lucu juga. Bercerai, istrinya ngajak gugat cerai karena suaminya nggak bisa memberikan nafkah batin. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan berarti kurang terbuka. Ada lagi silakan, mumpung masih ada waktu 8 menit. Makasih, Pak. Oke, Bewa. Saya Pak. Awas Iya, Dewa nanti apa? Iya, siapa dulu ini? Atria apa Franciscus? Franciscus Pak. Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya bukan bertanya Pak, lebih kayak coba untuk saling kasih sharing aja dulu Pak. Oke. Bagus. Terkait ini Pak, kebetulan saya kan ngambilnya peran keluarga terhadap pengetahuan remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi usia dini gitu Pak. Nah, tadi awalnya setelah saya ambil itu, rencananya saya pengen ketika kan berhubungan dengan penyuluhan yang komplementer itu. Iya, betul. Kita harus istilahnya harus ada sesuatu yang kita berikan Betul. kepada. Menurut kamu, kesehatan reproduksi itu didukung oleh apa? Apa aja yang bisa menyehatkan reproduksi dia? Nah itu Pak, jadi maksud saya gini, kalau misal dalam proses kesehatan reproduksi juga kebetulan luas. Saya pengennya pada saat mengambil itu ambil dari satu subjek, cuman saya pilah-pilah nanti larinya tetap ke itu. Apa? Tetap ke penyakit-penyakit kayak macam contoh mungkin berhubungan dengan cara mengatasi masa pubertas atau pada saat pertama kali menstruasi dengan cara menahan rasa nyeri begitu Pak di awal-awal kayak gitu. Pengetahuan tentang reproduksi itu sangat lebar sekali ya.
tidak spesifik, tetapi bersifat umum, general. Ya kan? Iya, Pak. Banyak. Nah, itu sesuaikan aja. Misalkan kamu kesehatan reproduksi itu bisa juga dikembangkan melalui olahraga, bisa juga makanan-makanan yang sehat. Jadi tidak hanya pubertas dan lain-lain, tidak hanya seperti itu. Oke, Pak. Jadi nanti terapi komplementer kamu ya bagaimana caranya agar bisa kita umpamakan aja supaya reproduksinya sehat itu bagaimana gitu aja. Oh, berarti pakai apa? Pola makan saja begitu bisa, Pak? Iya. Konsentrasi kita itu di komunitas dan keluarga itu sebenarnya adalah apa? Tindakan? Tindakan? Tindakan langsung, Pak. Bukan. Tindakan nyata, Pak. Tindakan nyata. Ada beberapa tindakan kalau kamu menjurus ke penyakit biasanya kuratif aja. Padahal di komunitas dan keluarga, tindakan yang paling tepat adalah ini banyak mahasiswa nggak bisa jawab semua. Kuantitatif. Promotif dan preventif. Oh iya. Ya kan? Mencegah sebelum dia terkena penyakit reproduksi. Reproduksi. Itu tindakannya. Oh, siap, Pak. Mudah kan akhirnya ketemu? Mudah, Pak. Nah, iya. Ada lagi silakan. Masih ada waktu 3 menit. Ya, Siti. Siti mau ngomongin kayaknya. Sudah, Pak. Insya Oh, Allah. sudah. Oke, kalau sudah Pengumpulannya mungkin teman-teman nanti. ya diumumkan sekalian. Silakan diumumkan, Siti. Untuk batas pengumpulannya gimana, Pak? Maksudnya kami menanyakan. Biasanya nanti teman-teman pasti menanyakan ternyata. Aku kira memberitahukan kepada teman-temannya. Untuk evaluasi terakhir hari Kamis. Ya, hari Kamis untuk evaluasi terakhir hari Kamis. Hari Jumat kita bahas. Jadi kalau evaluasi berarti semuanya harus sudah dikumpulkan. Kalau menginjak evaluasi. Siap, Pak. Evaluasi kan paling terakhir. Berarti kan yang di depan-depan harusnya sudah dikumpulkan semua. Gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada sisa 2 menit kalau masih mau bertanya silakan. Kalau enggak saya akhiri. Sudah enggak ada? Cukup, Pak. Oke, akhirul kalam. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Kalau ilmu yang saya berikan kurang tepat, mohon ditegur aja, Pak. Keterangan Bapak seperti ini salah menurut saya. Harusnya seperti ini. Itu aja nggak apa-apa ya. Langsung tegur aja. Saya itu orangnya terbuka, nggak mudah marah. Malah saya bahagia dan senang karena mahasiswa saya sudah bisa menegur saya, berarti mahasiswa itu sudah wow buat saya. Guru itu merasa senang kalau yang dididik melebihi gurunya. Guru itu malah merasa senang kalau ada murid yang melebihi kemampuannya. Gitu ya.
Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat tidur. Waalaikumsalam. Malam Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam.